Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Dan terkhusus akhina fillah walillah, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al-Mukarram Kiai Haji Azaim Ibrahimi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, dan diberi ilmu yang keberkahannya bisa menyeluruh untuk kita semua. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, para kiai, para habaib. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Azaim, saya datang ke situ Bondo ini hakikatnya bukan untuk ceramah saya. Kemarin lusa saya mendapatkan undangan dari beliau. Cuman saya sudah kadung komitmen dengan keluarga. Ini kan musimnya anak SD liburan sekolah. Anak saya yang terkecil itu SD kelas 6, maklum jadi tukang nuntut. Anak saya perempuan tukang nuntut itu maklum ya. Katanya, Bi, ini liburan kok aku nggak diajak pergi, nggak kayak kakak-kakakku dulu gitu. Terus saya bilang, kita rekreasi saja ke daerah timur, enggak tahu nanti di mana. Akhirnya saya dapat undangan dari Kiai Azaim, saya bilang insya Allah saya akan datang. Tapi niat saya itu mau rekreasi. Entah ke Pasir Putih, entah kemana, itu untuk menyenangkan anak gitu. Kemudian semalam juga karena saya tidak merasa sebagai halafu Kiai, enggak merasa sebagai calon pembicara, jadi saya nggak nginep di sini. Saya kontak Kiai Jais, Kiai, saya mau seneng-seneng gitu, sama bawa istri dan anak. Oh ya ahlan wa sahlan gitu. Saya punya rumah kosong. Saya bilang alhamdulillah. Nanti kalau di pondok nggak bisa santai, saya bilang. Niatnya mau rekreasi itu. Jadi saya sengaja semalam nggak kesini, Kiai. Mohon maaf saya ini ya. Jadi waktu di perjalanan EJS dapat WhatsApp, nanti Kiai Lutfi suruh ceramah. Jadi, loh kok malah saya jadi suruh ceramah? Bener gula. Beda orang lain sih ceramah, masih nagi ya? Bener gula. Gula mereka rekreasi. Tapi barusan katanya Kiai Azaim enggak apa-apa. Niat apa kenang-kenangan ya? Dikroyat. Alhamdulillah. Begini para hadirin, sudah lama sekali abah saya itu kalau ada haul atau ada acara bahkan punya jadwal tetap di situ Bondo sini. Sejak zamannya Kiai As'ad almarhum. Dan beliau sering cerita pada saya lumayan akrab dengan almarhum Kiai As'ad Samsul Arif. Itu abah saya. Kemudian juga beliau ayah saya almarhum 2 tahun yang lampau. Tadi Habib tanya, Habib ya ayahnya di mana? Saya bilang sudah wafat Beb 2 tahun yang lampau Beb. Begitu. Kemudian abah saya juga akrab dengan ayahnya Kiai Azaim, Kiai Dhofir ya, Kiai Dhofir akrab. Dengan Kiai Fawaid juga akrab.
Saya pernah suatu saat jalan ke sini singgah ke rumahnya Kiai Fawaid. Ya saya cuman main saja. Terus beliau cerita, kamu itu kok nggak pernah ke sini? Abahmu itu sering ke sini katanya. Saya bilang kapan-kapan Kiai. Alhamdulillah kapan-kapannya sekarang ini terjadi. Alhamdulillah. Itu pun didapuk jadi pembicara ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu kalau mengingat orang tua kita ya. Karena dikatakan bagaimana dalam hadis Nabi SAW, inna abarral birri siratu walad wudda abihi gitu ya. Inna abarral birri, sesungguhnya yang paling baik-baiknya itu birrul walidain adalah apa tadi? Silatul walad. Nah, seorang anak yang menjalin silaturahim dengan wudda abihi. Hakadha au kama qol, yaitu orang yang dicintai oleh ayahnya. Karena ayah saya itu cinta sekali dengan keluarga Situ Bondo ini ya. Santren Salafiyah Syafi'iyah. Jadi saya Kiai merajut ulang Kiai. Mudah-mudahan bisa nyambung gitu ya. Dan kebetulan, sangat kebetulan Kiai Azaim itu dulu pernah singgah di Singosari. Singgah 1 tahun di Singosari. Ya. Kan kebetulan saya itu dulu di Singosari penjaga kantor pesantren. Waktu saya awal-awal pulang dari Mekah itu jaga kantor pesantren di Singosari punya abah saya. Ya maklum lah. Jaga. Kiai Azaim itu datang pada saya bilang, tapi saya kepingin ngaji. Saya bilang, saya bukan guru ngaji. Saya bilang. Waduh maksa, apa ya, wis tabarukan aja gitu. Padahal beliau ini sudah ngaji sudah selesai di Nurul Jadid. Akhirnya ngaji kitab namanya Qadrun Nada. Ya, Kiai Azaim masih muda. Ya, karena masih muda, saya lebih tua sedikit. Ya saya gaya-gaya Abu Nawas gitu Habib, kayak Abu Nawas. Gini acara, waktu panggilnya Ra Azaim gitu. Sampean baca sudah, saya dengarkan gitu. Walaupun saya nggak paham, saya suruh baca aja. Nanti kan paham-paham sendiri gitu maksud saya. Katanya orang Singosari, ya saya akali lah gitu. Gitu. Akhirnya terjalin keakraban dengan beliau. Suatu saat, saya masih ingat ini kan namanya dzikroyat ya. Nggak apa-apa ya, bukan ceramah agama ya. Saya bilang, Rah, saya kepingin cari istri Rah. Saya ingat sama ibu panjenengan ya. Nggak apa-apa ini bukan rahasia ya. Jangan-jangan calonnya hadir itu. Rah, saya kepingin cari istri Rah. Oh ya mari. Gimana? Ya ke pondok sampean kan banyak banat itu kan banyak Rah gitu. Baik, saya bawa. Akhirnya saya diajak sama Kiai Azaim ini ketemu sama ibunya Nyai Zai ya. Ibunya Zainiyah. Ibunya Zainiyah juga. Itu dulu saya masih ingat. Ada kamar di depan rumah itu, ada kamar sedikit gitu, ya dulu saya tidur di situ, nah, sama beliau ini ditemani. Akhirnya sampailah pada Bu Nyai dan dikasih tahu ini, bilangnya Gus Lutfi cari istri. Oh iya, sebentar dulu. Bu Nyai itu kemudian memanggil anak perempuan gitu ya. Kemudian ada 1, 2 ini disuruh keluar ngasihkan apa? Ngasihkan kopi. Saya nggak perhatian. Saya nggak tahu kalau itu maksudnya suruh pele gitu. Tapi saya ini kan pemuda baik hati, saya ini kan polos, jujur. Ya, saya bukan tipe-tipe anak sekarang yang punya pacarnya nggak kenal pacaran itu. Jadi setelah menyodorkan kopi itu kembali. Terus saya bilang setelah tunggu lama gitu. Saya bilang, mana harimnya? Terus Kiai Azaim datang ke ibunya. Loh yang tadi itu loh katanya gitu. Saya bilang waduh melihatnya nggak tanah, nggak jadi sudah gitu. Mungkin di antara yang disodorkan itu hadir di sini mungkin ya. Tapi nasib berbeda ya. Nasab kadang-kadang sama, nasib berbeda. Nah ini nasab gak sama, nasibnya gue gak sama. Itu kenang-kenangan saya dengan Kiai Azaim ini. Akhirnya saya pingin singgah
Kiai Fawaid ya waktu itu ya diantarkan sama beliau yang saya kenal, kemudian ke Kiai Khalil diantarkan, kemudian ke Kiai Sofyan ya sama antum ya, sowan-sowan kepada Kiai sepuh itu ya diantarkan oleh beliau. Nah tahu itu sebelum Kiai Azaim berangkat ke Mekah saya sudah akrab sebenarnya begitu sama beliau. Dan mohon maaf ini namanya dikroyat, saya nggak ceramah nih ya, dikroyat betul-betul dikroyat. Saya itu tega ya, saya tega sama beliau itu kalau datang ke timur, dulu juga sama istri saya dengan anak. Wong niatnya memang niat silaturahim. Saya bilangin, saya ke timur ingin mampir tapi minta makan yang enak gitu saya. Itu saking akrabnya. Kalau enggak akrab saya nggak berani kan gitu. Saya minta makan yang enak gitu. Biasaan beliau ini panggil saya sebagaimana di Singosari panggil Ami gitu. Ami sama siapa? Saya sama istri dan anak-anak saya. Oh iya, ini saya masakkan yang enak gitu. Ini sering terjadi. Alhamdulillah hari ini saya bisa sowan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini dikroyat. Barangkali di antara panjenengan semua ada yang pernah menyaksikan sebagaimana tadi disampaikan ayah saya datang ke sini sangat akrab dengan almarhum Kiai As'ad Samsul Arifin. Saya sangat akrab. Jadi saya menjalin silaturahim tersebut dengan cucu beliau. Mudah-mudahan ini silaturahim yang akan membawa kita semua ya yang saling kenal ini sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim dalam panduan Islam yang benar, silaturahim dalam panduan syariat yang benar. Jangan sampai silaturahim dalam pandangan syariat atau aturan yang salah. Karena kita mengikat silaturahim itu kan ditanya oleh Allah SWT kelak di akhirat, siapa kawanmu, kan begitu ya? Siapa sahabat akrabmu, kan begitu. Nah, kan itu dalam talqin, ini belum apa, talqin mayit kan ada marrobuka, waman nabiyuka. Di sana ada waman ikhwanuka, siapa kawan-kawanmu. Saya wasiat untuk diri saya sendiri, juga dengan sahabat karib saya, Kiai Azaim dan yang lain-lainnya, saya berwasiat. Ini kan tanggal 25 Desember sudah dekat. Nah, saya wasiat untuk diri saya sendiri. Gak usah akrab-akrab deh, gak usah sok akrab sama orang kafir deh. Nanti ditanya oleh Allah, man ikhwanuka, pendeta fulan ikhwani, diapakan sama malaikat kita ini? Na'udzubillah min dzalik. Ada apa? Sudah alhamdulillah ketemu sama para habaib akrab, para kiai akrab, para santri akrab. Senang enggak? Senang enggak akrab kayak begini? Jadi enggak perlulah sok akrab dengan pendeta, dengan pencala, dengan yang lain-lain. Ya, enggak perlulah. Kita alhamdulillah akrab sesama muslim lah. Ini adalah wasiat ulama-ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Saya sangat bangga mencari pondok kayak sini namanya Kiai, sulit Kiai. Pondok Salafiyah Syafi'iyah, kayaknya di Indonesia ini sulit loh ya. Sulit mencari nama itu. Kalau sudah namanya Salafiyah Syafi'iyah, Salafiyah artinya kiblatnya kepada para ulama salaf. Itu namanya salah. Siapa ulama salaf yang kita pahami? Dulu waktu kami mengaji di Mekah, ini ada kawan-kawan di sini, ada Habib Ahmad Barakwan ya, Masya Allah. Ada Kiai Abdillah Mukhtar, ada Kiai Hasan dan lain sebagainya itu. Itu guru kami sering menerangkan tentang siapa sih salaf yang patut kita ikuti, yaitu generasi 3 abad pertama. Yaitu generasinya Rasulullah yang mana bisa dikatakan jamaah ngajinya ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah wafat, yang menjadi tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan itu adalah para sahabat. Adapun jamaah ngajinya itu menurut bahasa saya lebih mudah ya. Jamaah ngajinya itu adalah para tabi'in. Begitu para sahabat ini sudah selesai masanya, maka yang jadi pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh imam-imam itu adalah para tabi'in. Dan yang menjadi jamaah ngajinya namanya tabi'ut tabi'in. Itu yang dalam hadis Nabi SAW disebutkan khairal qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi, di mana aku ada di situ bersama para sahabatku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya yaitu generasi para sahabat yang Nabi sudah wafat dan para tabi'in ikut bersama dengan
mereka-mereka. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya yaitu generasi para tabi'in. Yang mana jamaah pengajiannya adalah para tabi'ut tabi'in. Siapa kira-kira tokoh-tokoh yang kita kenal dari generasi para tabi'ut tabi'in? Yang jelas adalah Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Berikutnya adalah Imam Syafi'i. Berikutnya adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Untuk Imam Abu Hanifah itu ada beda pendapat di antara para ulama ahli sejarah. Ada yang mengatakan beliau termasuk generasi tabi'in karena adroka, menangi atau pernah mendapati masa di mana Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi yang usianya paling tua. Dalam riwayat dikatakan Sayyidina Anas bin Malik itu ada yang mengatakan 105, 106, 107. Yang penting lebih dari 100 tahun itu usianya Sayyidina Anas bin Malik. Lah Imam Abu Hanifah menurut sebagian riwayat pernah menangi mendapati masanya Sayyidina Anas bin Malik. Maka beliau sebagian ulama mengatakan termasuk generasi tabi'in. Bukan tabi'ut tabi'in. Tapi yang paling istimewa para hadirin hadirat, loh, generasi keemasan mulai dari zamannya Nabi sampai zamannya para tabi'ut tabi'in atau imam 4 tadi itu, imam 4 mazhab ya. Hanya saya yang bodoh tidak bisa baca kitab-kitab, barangkali kurang mutolaannya. Tapi selama saya belajar itu gak pernah mereka mengatakan selamat Natal kepada Nasrani. Gak ada. Gak ada itu. Kalau ada tolong saya di screenshot dikirim ke saya. Mungkin bisa lewat ke Azaim. Kalau ada. Dari generasi yang hebat ini 3 generasi atau 3 korun yang utama ini. Kalau ada satu riwayat mereka mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Saya minta serkonsannya akan saya terjemahkan, saya sebarkan ke seluruh dunia. Tapi kalau tidak ada, maka saya adalah pengikut ulama salaf. Dimanapun ada yang mengatakan selamat Natal kepada Nasrani, saya katakan haram hukumnya. Karena tidak ada contohnya. Ini karena apa? Termasuk bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, mengadakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Jangan kalian dahului mengucapkan selamat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Loh, mohon maaf ini. Lisan kita ini kalau mengucapkan selamat Natal itu kan mendahului namanya. Gak ada orang Nasrani mengatakan tolong dong ucapkan salam kepada saya. Gak ada. Prakteknya gitu. Kita aja yang iseng kadang-kadang. Mulut kita berguna kepada yang iseng yang tidak cocok dengan sabda Nabi SAW. La tabda'u, jangan kalian sekali-kali memulai mengucapkan selamat. Assalam itu kan selamat. Dan perlu diingat, assalam ismun min asma'illah. Kalimat assalam itu adalah nama dari nama-nama Allah. Assalam, al-muhaimin, al-mu'min. Kan tidak cocok kalau nama Allah diberikan kepada orang yang kafir kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bisa-bisa pelecehan ini kepada nama assalam. Karena itu mari kita menjaga akidah kita. Kita yakin ini pesantren salafiyah syafi'iyah. Sudah salafiyah, akidahnya akidah salaf. Madhabnya madhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali itu sedikit penutupannya zikroyat tadi ya. Ya ada yang santai-santai gitu ya. Tapi kan tidak apa-apa bersuara sedikit kan tidak apa-apa ya. Mumpung mau 25 Desember ini kan mengkhawatirkan kita umat Islam ya. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Bila mana ada kata-kata kurang tepat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.